Assalamualaikum Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Hai Sobat YouTube, apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, selalu diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ada sekitar 18 juta orang penerima bantuan sosial, baik itu penerima program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai atau BST, dan juga ada yang penerima KIP atau KIP PBI atau KIP gratis ya. Nah, ini se-Indonesia totalnya menurut Ibu Menteri Sosial melalui media ini sekitar 18 juta orang. Termasuk pengurus PKH maupun ada anggota ART dalam PKH maupun ART BPNT dan juga penerima Kartu Indonesia Sehat. Nah, kebanyakan masalahnya ini dikarenakan NIK-nya yang bermasalah. Nah, 15 indikasi masalah ini apa saja ya? Nah, berikut akan saya jelaskan. Dan 18 juta orang yang memiliki indikasi masalah di dalam SIG-NG data DTKS-nya ini kemungkinan tidak akan bisa dicairkan bantuannya sebelum datanya ini diperbaiki di SIG-NG tersebut. Nah, mau tahu penjelasan selengkapnya? Silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini, di mana ada 15 indikasi masalah yang terjadi pada sekitar 18 juta orang penerima bantuan sosial. Nah, hari ini sampai tanggal 8 ya. Jadi tanggal 8 itu deadline terakhir para pendamping PKH, PKSK, kemudian operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Ini semuanya bekerja sama untuk memperbaiki atau memutakhirkan, jadi untuk memvalidasi atau perbaikan NIK melalui SIG-NG. Jadi 15 indikasi masalah ini kebanyakan terjadi karena NIK-nya itu tidak padan dengan kependudukan dan catatan sipil. Jadi kedepannya seluruh bantuan sosial ini semuanya didasarkan pada NIK. Nah, kalau NIK-nya tidak sama dengan yang ada di catatan sipil atau di KTP-nya, atau mungkin NIK-nya ini belum diaktifkan oleh Dispenduk Capil. Nah, ini kemungkinan bantuan kedepannya, baik itu PKH, BPNT, maupun BST, maupun KIS juga ya, KIS itu juga bisa, apabila masih bermasalah datanya di DTKS-nya, ini tidak akan cair bantuannya. Nah, maka dari itu, kita bahas 15 indikasi masalah apa saja yang menyebabkan sekitar 18 juta orang ini terancam tidak akan cair bantuannya sebelum datanya diperbaiki di SIG-NG. Nah, berikut akan saya tampilkan 15 indikasi masalahnya yang sampai saat ini seluruh SDM di pilar-pilar sosial, baik itu pendamping PKH, TKSK selaku pendamping BPNT dan BST, kemudian ada operator SIG-NG kelurahan atau desa. Nah, berikut saya jelaskan. Nah, Sobat YouTube, inilah tampilan dari aplikasi SIG-NG yang saat ini bisa diakses oleh pendamping PKH, TKSK maupun para operator SIG-NG. Jadi di sini hanya bisa untuk perbaikan NIK ya menunya. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk perbaikan data NIK penerima bantuan sosial. Jadi tidak semua data yang di DTKS ya. Ini hanya penerima bagi data-data penerima bansos yang NIK-nya bermasalah di DTKS. Nah, berikut 15 indikasi masalah
yang saat ini sedang dalam perbaikan oleh para pendamping PKH, TKSK, maupun para operator SIG-NG. Nah, yang pertama adalah anggota keluarga dengan nik ganda. Nah, ini jadi ada anggota keluarga dari mungkin pengurus PKH maupun pengurus BPNT atau BST. Ini niknya ada yang ganda. Nah, ini niknya harus dipadankan secara otomatis di aplikasi ini dengan nik yang ada di Dukcapil. Jadi disamakan dengan di KTP atau di SIAK yang ada di desa atau kelurahan masing-masing. Yang kedua adalah KPM dengan struktur nik tidak valid. Nah, ini juga niknya ini mungkin ada yang salah satu angka atau berbeda seperti itu ya. Kemudian ada KPM meninggal dunia menurut Dukcapil. Nah, ini bagi para KPM baik itu anggota rumah tangganya maupun pengurusnya, ini kalau sudah meninggal dunia dan sudah mendapatkan surat kematian, sudah lapor di desa atau kelurahannya, otomatis harus dinyatakan meninggal ya. Nanti dipilih klik menu meninggal atau dihapus dari anggota rumah tangganya. Kemudian yang keempat adalah nik padan capil dengan nama berbeda. Nah, ini berarti niknya itu sudah sama, sudah sesuai, namun ternyata namanya berbeda. Nah, ini disesuaikan nama yang ada di KTP atau catatan sipil ya. Kemudian yang kelima adalah nik padan catatan sipil dengan nama mirip. Nah, ini biasanya berbeda satu huruf atau mungkin di nama DTKS-nya Wahyuni, ternyata di Dukcapilnya namanya Yuni. Jadi ada disesuaikan dengan yang di Dukcapilnya. Oke, selanjutnya adalah nik tidak padan Dukcapil. Nah, ini biasanya nicknya ini salah ya, salah ngetik di DTKS-nya atau mungkin di aplikasi EPKH-nya yang dulu. Jadi harus disamakan, harus disesuaikan dengan nick dan namanya yang ada di Dukcapil. Terkadang ini juga ada yang sudah meninggal namun belum terlapor di Dukcapil. Jadi di sini nanti bisa diusulkan untuk dihapus bagi yang sudah meninggal. Kemudian selanjutnya adalah penerima BPNT dengan struktur nik yang tidak valid. Nah, ini penerima bansos BPNT ini ada yang niknya tidak valid, harus divalidkan, harus disesuaikan dengan Dukcapil atau KTP-nya. Kemudian penerima BPNT dengan struktur nik valid namun tidak ditemukan di Dukcapil. Nah, ini kemungkinan niknya ini sudah valid namun tidak ditemukan, dan ini harus berkonsolidasi atau koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tertempat, atau mungkin belum aktif ya niknya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penerima BST bantuan sosial tunai yang 300.000 itu dengan struktur niknya tidak valid. Nah, ini sama ya, BPNT juga ada yang tidak valid, BST juga ada yang tidak valid niknya. Ini harus diperbaiki di niknya, disesuaikan dengan Dukcapil. Selanjutnya adalah penerima BST dengan struktur nik valid namun tidak ditemukan di Dukcapil. Nah, sama dengan tadi ya, penerima BPNT ada, penerima BST juga ada. Oke, kemudian selanjutnya adalah penerima PKH dengan struktur nik tidak valid. Nah, ini biasanya di EPKH-nya ini yang salah ya. Jadi penerima PKH ini bisa pengurus, bisa anggota rumah tangganya. Jadi niknya tidak valid, jadi harus disesuaikan, niknya harus diedit, dirubah sesuai dengan KTP atau data yang ada di Dukcapil. Berikutnya adalah penerima PKH dengan struktur nik valid namun tidak ditemukan di Dukcapil. Nah, ini sama, mungkin karena ART-nya atau pengurusnya ini meninggal dunia, atau mungkin niknya ini atau mungkin orangnya sudah pindah mungkin. Nah, sudah pindah, jadi tidak ditemukan di Dukcapil. Kemudian selanjutnya adalah pengurus ganda nik dan nama sama memiliki lebih dari satu rekening. Nah, ini berarti niknya, nama itu sudah sama, sudah sesuai, namun memiliki lebih dari satu rekening. Berarti harus diusulkan untuk dihapus apabila lebih dari satu rekening penerima bantuan sosial. Berikutnya adalah pengurus ganda nik sama dan nama beda memiliki lebih dari satu rekening.
Jadi di sini kalau nicknya itu harus diperbaiki dulu. Kemudian kalau lebih dari satu rekening itu nanti harus diusulkan untuk dihapus. Selanjutnya adalah rekening ganda dimiliki lebih dari satu pengurus. Ini memang jarang terjadi karena satu pengurus itu biasanya ya satu rekening saja, dan ini minim sekali ya masalah yang terakhir ini. Nah, itu dia sahabat YouTube 15 indikasi masalah yang nantinya akan menyebabkan para penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST dan bansos yang lainnya yang berdasarkan data DTKS ini apabila masih belum bisa diperbaiki, otomatis nanti bantuannya tidak akan bisa disalurkan kepada penerima bansos tersebut. Nah, ini merupakan hal yang sangat baik sekali malahan, karena ini memang penertiban data. Jadi ditertibkan, yang meninggal ya pasti dihapus dari DTKS. Nah, seperti itu ya sobat YouTube. Jadi di sini tidak bisa menghapus KPM karena sudah sejahtera. Di sini nggak bisa ya. Di sini hanya bisa dilakukan perbaikan NIK. Nah, ini jadwalnya deadline-nya sampai tanggal 8 bulan ini ya. Nah, di bulan ini juga kemungkinan bantuan BPNT dan BST juga akan mengalami keterlambatan penyaluran. Jadi cairnya itu akan terlambat. Yang biasanya minggu pertama atau tanggal-tanggal muda di awal bulan, ini nanti akan terlambat karena memang di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai penyalur bantuan BPNT juga di sini menunggu perbaikan data yang ada di SIKNJ tersebut yang di DTKS. Jadi menunggu perbaikan NIK yang ada di DTKS bagi penerima bantuan sosial. Oke sobat YouTube, demikian informasi dari saya. Mohon bersabar dan doakan semoga para petugas di lapangan yang memperbaiki NIK-nya ini semoga sehat semua dan bisa terus bekerja, karena sampai saat ini banyak yang mengakses datanya jadi sangat lemot ya. Jadi sulit sekali untuk memproses datanya. Satu KPM atau satu anggota rumah tangga, satu orang saja untuk dicocokkan di Dukcapil ini sangat lama prosesnya. Nah, ini mohon bersabar. Oke, demikian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.